penyebab dengung pada power amplifier rakitan. Nah, jadi sebelum kita berbicara masalah ampli berdengung, kita pahami 3 hal dulu kelemahan dalam audio sound system yang tidak bisa dihilangkan. Jadi di audio sound system itu semahal apapun perangkat yang kita beli, mau pabrikan, mau Umbro, mau TTM, itu ada 3 hal yang tidak bisa dihilangkan. Yaitu yang pertama adalah noise, yang kedua distorsi, yang ketiga adalah coloration. Jadi ketiganya ini tidak bisa dihilangkan secanggih apapun alat kalian. Hanya bisanya diminimalisir. Semakin mahal alat-alat kita, ya noise, distorsi dan juga coloration ini menjadi kecil sehingga kuping kita tidak bisa mendengar. Nah, kan seperti itu. Jadi memang sejarah awalnya yang namanya noise, distorsi dan juga coloration itu memang sudah ada di sebuah perangkat-perangkat sound system yang menghasilkan suara. Nah, setelah kita tahu bahwa noise, distorsi, coloration itu memang ada dan tidak bisa dibuang secara habis di dalam sound system, semahal apapun itu alat kalian. Nah, sekarang kita kembali ke power ampli rakitan. Kenapa berdengung? Nah, jadi dengungan di sini itu sebenarnya itu sudah penyakit dari sononya, dari penciptanya yang maha kuasa. Itu memang ya noise, distorsi dan juga coloration itu ada. Cuman kita bagaimana caranya meminimalisir agar suara-suara yang tidak kita inginkan itu hilang dari power amplifier rakitan kita. Jadi mari kita pelajari bersama. Jadi di dalam power ampli rakitan yang harus kita perhatikan untuk bisa menghilangkan noise adalah dengung, dan dengung itu ada beberapa macam. Jadi yang pertama adalah trapo. Jadi traponya ini kenapa? Jadi traponya ini kita harus tahu merakitnya itu merakit seperti apa, sehingga kita bisa menghindari dengung tadi. Jadi misalnya ini rakitan ya kelas krucu-krucu embrek lah, misalnya kelas kecil kan, ya hanya menggunakan 10 ampere dan juga PAC nya saya muluk-muluk karena ini cuma 2 set menggunakan 35 dan elgo nya ini 4. Jadi pastikan dulu kebutuhan tegangannya ini cukup, agar kenapa ya tidak timbul suara yang tidak kita inginkan tadi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan PAC nya 45 ke bawah tapi masih menggunakan 5 ampere dan 3 ampere, ya kemungkinan dengung noise itu akan sangat tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan dari CT45 tadi itu masih kurang. Jadi minimalnya untuk CT45 ke bawah adalah sekitar 7 ampere. Itu untuk hitung-hitungan realnya. Tapi kalau di pabrik, di toko-toko elektronik kan susah nyari trapo yang 7 ampere. Ya makanya kita naikkan sedikit menjadi 10 ampere. Ini untuk powernya. Jadi jika powernya ini mumpuni untuk daya PSU nya ini antara trapo, elko, nanti akan meminimalisir yang namanya noise ataupun dengung. Itu satu. Jadi pastikan kebutuhan PSU kalian itu cukup dan normal. Itu dipastikan dengungnya tidak terlalu banyak, karena mau hilang tidak akan mungkin bisa. Kemudian yang kedua, jika kalian ini merakit sebuah amplifier dan masih ada tambahan perangkat selain powernya, jadi seperti kipas, seperti tone control misalnya di sini ada tone control subwoofer di sini sangat kecil, ini kan butuh tegangan juga. Kipas angin butuh tegangan juga. Jadi pastikan tegangan-tegangan ini
tidak mengganggu yang namanya trafo utama untuk power tadi, untuk power finalnya. Kenapa? Karena itu judulnya hal yang terpenting di dalam menyebabkan dengung. Jadi bagaimana caranya? Jadi kebanyakan di trafo belinan toko di sini ada yang namanya tegangan ekstra, yang ada ekstra nanti 12-15 volt selain tegangan intinya. Nah, di sini. Jadi kalau tegangan intinya sudah kita pakai ke power, kemudian tegangan ekstranya kita pasang di tone control kipas, itu kalau kalian tidak benar akan menyebabkan dengung. Kenapa ya? Karena judulnya tegangannya tidak mampu. Makanya lebih bagus jika kalian tuh untuk mau menghindari dengung, gunakan power supply terpisah untuk tone control, untuk kipas dan lain sebagainya. Jika kalian tidak ngerti dan tidak paham soal penggabungan trafo di trafo utama. Tapi jika trafo utamanya ini besar dan kalian bisa mengambil tegangan ekstranya itu dengan sesuai keperuntukannya, dengan elko-nya nanti elko supply untuk ini mumpuni, untuk kipasnya cari kipas yang bagus, ya mungkin bisa nggak dengung. Tapi untuk daripada pusing-pusing, gunakan power supply sendiri, titik. Kemudian penyebab yang lainnya adalah masalah penyusunan trafo. Ini misalnya, jadi di dalam trafo, ini kan ada namanya box speaker. Nah, box speaker ini bagian depannya, sini volume-volumenya untuk masternya. Jadi posisi inputnya kan di belakang, rata-rata inputnya bisa di kiri atau di kanan. Jadi usahakan input ini tidak menyeberangi trafo. Jadi bagaimana caranya? Ya otomatis trafonya harus kita pasang di bagian depan. Jadi jarang yang memasang trafo ini di belakang sana, karena tujuannya untuk menghindari noise tadi. Makanya trafonya ini harus di depan, dan bagian inputnya nanti itu tidak melompati si trafo ini, karena nanti dulunya juga akan noise dan dengung. Karena sinyalnya ini mungkin ya ini 50 Hz. Nah, yang di sininya nanti ada yang kira-kira tuh hampir sinkron dengan 50 Hz, ya akan bertabrakan dan menyebabkan dengung seperti itu. Setelah itu kita berbicara lagi grounding. Jadi grounding ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam perakitan sebuah power amplifier. Makanya sebelum kalian merakitnya, pastikan antara grounding body, grounding trafo, dan juga grounding power itu kita satukan semuanya menggunakan satu jalur. Dan jangan berseliweran kemana-mana. Jadi satu jalur dirapikan, misalnya di pinggir semuanya untuk grounding satu. Jadi itu bisa meminimalisir noise ataupun dengung. Dan masih banyak lagi hal-hal lain menyebabkan dengung. Tapi selagi beberapa item yang saya sebutkan tadi bisa kalian minimalisir, mudah-mudahan power ampli kalian ini tidak akan dengung lagi. Nah, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya tentang sound system. Oke, terima kasih.